Seekor belut tua berusia 1000 tahun ingin berubah menjadi naga dan mencapai keabadian. Suatu malam, ia datang dalam mimpi kakek saya dan meminta untuk membuat kesepakatan. Ia meminta kakek saya menggunakan ilmu Feng Shui untuk memalsukan sejumlah besar energi naga dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Kemudian menggunakan batu suci turun-temurun untuknya, menempa sisik naga yang tak terkalahkan. Juga, sepasang tanduk naga yang mengandung energi surgawi. Dengan cara ini, ia bisa menipu hukum langit dan berubah menjadi naga. Jika hal ini berhasil, ia akan menurunkan berkah besar pada hari kelahiran saya. Kakek saya memutuskan untuk mengambil risiko dan menyetujui permintaannya. Awalnya, keluarga kami berpikir, itu hanyalah cerita yang dibuat-buat oleh kakek. Namun, 10 tahun kemudian, pada hari kelahiran ibu saya, bayangan naga besar benar-benar muncul dari rumah leluhur kami. Kakek sangat senang melihatnya. Ia berharap naga itu akan memberi saya berkah besar. Namun, setelah naga itu pergi, hujan badai besar yang jarang terjadi selama 100 tahun mulai turun. Semua penduduk desa melarikan diri ke dataran tinggi. Tetapi keluarga kami terjebak karena ibu saya mengalami kesulitan melahirkan. Seluruh keluarga sangat panik. Namun, hanya kakek yang tetap tenang. Berdiri di depan pintu, menatap ke kejauhan, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Sekitar pukul 10 malam, ibu saya berteriak hingga suaranya habis. Tetapi saya tetap belum lahir. Bahkan bidan pun mengatakan kemungkinan besar ini adalah janin mati. Namun, tiba-tiba petir menyambar langit, disertai suara guntur yang menggelegar. Saya akhirnya lahir. Namun, sebelum keluarga sempat bergembira, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras. Sebuah peti mati hitam terbawa air masuk ke dalam. Peti itu diam di halaman dengan tenang. Semua orang sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Namun, hanya kakek yang tertawa terbahak-bahak. Ia berkata itu adalah peti mati air yang membawa keberuntungan besar. Ia yakin saya akan menjadi orang yang sangat sukses. Kemudian ia membawa peti itu ke kamarnya. Waktu berlalu, saya pun berumur 5 tahun. Saat itu, orang tua saya berencana memiliki anak kedua. Jadi, saya disuruh tidur di kamar kakek. Hanya saat itu saya mengetahui bahwa setiap hari, kakek selalu memuja peti mati itu. Yang lebih aneh, ia bahkan menyuruh saya melakukan pernikahan simbolis dengan peti mati itu. Ia membujuk saya dengan permen agar menutupi peti dengan kain merah. Ia lalu meminta saya berlutut di depan peti untuk menikah dengannya. Selain itu, ia juga membawa buku. Kakek mengajari saya ilmu Feng Shui dari buku tua. Pelajaran itu berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Saat saya berumur 18 tahun, kakek akhirnya terbaring sakit parah. Pada hari-hari terakhirnya di dunia ini, ia sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya. Ia bergumam hal-hal aneh, seperti berbicara dengan seseorang. Namun, di kamar itu tidak ada siapa-siapa selain peti mati itu. Pada hari terakhirnya, kakek menyadari ajalnya sudah dekat. Ia memanggil saya dan memberikan 2 pesan penting. Pesan pertama adalah, setelah ia meninggal, ia harus dikubur dengan peti mati itu. Ia juga memperingatkan bahwa seseorang pasti akan mencoba merebut peti itu. Ia meminta saya menjaganya dengan baik. Pesan kedua adalah agar saya melindungi istri saya dengan nyawa saya. Mendengar itu, saya bingung. Siapa yang akan repot-repot merebut peti mati tua ini? Dan tentang istri, saya bahkan belum menikah. Saya seorang pemuda lajang. Namun, sebelum saya bisa bertanya lebih lanjut, kakek sudah meninggal. Saya bahkan lebih bingung dengan pesan kedua. Saya seorang pemuda lajang selama 18 tahun. Dari mana saya punya istri? Namun, sebelum saya sempat memahami semuanya, kakek sudah meninggal. Ayah saya yang sangat berbakti sepanjang hidupnya segera menyetujui permintaan terakhir kakek setelah saya menyampaikannya. Ia bersama paman saya membuka peti mati itu bersama-sama. Namun, saat peti itu dibuka, semua orang yang hadir terkejut. Di dalamnya terbaring seorang wanita yang tampak seperti hidup. Tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan, bahkan sangat cantik. Saya hanya melihatnya sekilas dan hampir kehilangan kendali. Dalam hati saya berpikir, jika saya bisa menikahi wanita secantik ini, hidup 10 tahun lebih pendek pun tidak masalah. Namun, sebelum saya sempat berpikir lebih jauh, sebuah aroma aneh keluar dari peti mati itu. Aroma itu segera menyebar ke seluruh desa. Melihat hal ini, wajah saya langsung berubah. Ini adalah aroma tubuh yang legendaris. Saya pernah membaca tentang ini di buku tua kakek. Aroma tubuh menyebar 100 mil. Siluman berebut, arwah pun menghormati. Saat itulah saya baru menghubungkan kedua pesan kakek. Ternyata pesan kedua adalah yang paling rumit. Saya menyadari bahwa ini adalah masalah yang sangat sulit. Pada saat itu, saya melihat para penduduk desa yang tertarik oleh aroma tersebut. Pikiran saya menjadi sangat kacau. Hingga sekarang, cara terbaik yang bisa saya pikirkan adalah membakar tubuh wanita ini dengan api. Namun, intuisi saya mengatakan bahwa saya harus mengikuti pesan terakhir kakek. Saya juga pernah mendengar kakek menyebut bahwa aroma tubuh ini adalah aroma pil. Itu artinya tubuh wanita ini telah mengandung inti energi. Mungkin ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dan tidak boleh dibakar. Saat itu, seluruh keluarga sangat gelisah melihat wanita ini. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Saya menarik napas dalam-dalam dan menyarankan agar wanita ini dipindahkan ke rumah lama kami. Rumah lama kami terletak di lereng gunung, jauh dari desa. Saya akan bertanggung jawab untuk mengurus wanita ini.
Orang tua saya ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Mereka pun membubarkan para penduduk yang berkumpul. Saya membungkus wanita itu dengan kain hitam, dan membawanya ke rumah lama. Rumah lama itu sudah sangat rusak karena tidak dihuni selama bertahun-tahun. Namun, masih cukup untuk melindungi dari angin dan hujan. Saya segera mencari sebuah kamar dan menempatkan wanita itu di atas ranjang. Mungkin karena perjalanan yang berangin, aroma tubuhnya sudah banyak berkurang. Setelah meletakkannya, saya berniat kembali. Bagaimanapun, kakek belum dimakamkan. Namun, melihat ranjang yang sederhana itu, saya merasa tidak tega. Jadi, saya mencari spray bersih di lemari. Saat mengganti spray, karena tidak ada tempat untuk wanita itu, saya harus mengangkatnya dengan tangan. Lalu, saya menyelipkan spray di bawah tubuhnya. Selama proses itu, tak terhindarkan terjadi kontak fisik. Namun, ketika saya berhadapan langsung dengannya, hati saya tiba-tiba berdebar. Bukan karena pikiran buruk, tetapi ada perasaan aneh. Di balik kain hitam itu, rasanya seperti matanya terbuka. Saya merinding memikirkannya. Dalam hati saya bertanya, apakah dia akan bangkit di siang hari? Setelah ragu sejenak, saya dengan hati-hati membuka kain hitam itu. Meskipun ini adalah kedua kalinya saya melihatnya, saya tetap terpesona oleh kecantikannya. Tanpa riasan, dia cantik seperti karya seni yang indah. Bibir tipisnya sedikit melengkung, dengan senyuman yang sedikit misterius. Saya bahkan tidak berani bernapas. Namun, ketika saya melihat matanya tertutup rapat, saya merasa lega. Namun, setelah saya menutupinya lagi dengan kain hitam, perasaan itu kembali. Sungguh aneh, saya merasa sangat tidak nyaman. Yang ada di pikiran saya hanya menyelesaikan semuanya dengan cepat. Setelah itu, saya ingin segera kembali dan mengurus pemakaman kakek. Namun, saat saya mencapai pintu, tiba-tiba saya mendengar suara plak. Suara itu hampir membuat saya jatuh ketakutan. Saya segera berbalik. Saya melihat sebuah buku tua jatuh di samping ranjang. Tampaknya buku itu jatuh dari tubuh wanita tersebut. Pada saat saya berbalik, saya merasa kepala wanita itu di balik kain hitam menghadap ke arah saya. Melihat hal ini, saya menarik napas dalam-dalam. Dengan cepat saya berjalan ke sisi ranjang dan mengambil buku yang jatuh. Saya tidak berani melihat lebih lama, langsung menyelipkannya kembali di bawah pinggangnya, lalu pergi. Setelah mengunci pintu, saya mencium udara. Aroma tubuhnya sudah jauh berkurang. Mungkin karena abu tanaman yang saya taburkan di ranjang. Dengan angin gunung yang kuat ini, aroma itu seharusnya segera hilang. Jika tidak, siapapun yang menginginkannya, silakan ambil. Inilah alasan mengapa saya membawanya ke sini. Setelah itu, saya kembali ke rumah untuk mengurus pemakaman kakek. Pemakaman berjalan dengan sangat tenang. Kakek akhirnya dimakamkan, di peti mati yang diinginkannya. Melihat para tamu perlahan pergi, saya kembali teringat tentang wanita itu. Di tengah malam, saya tidak bisa tidur. Saya terus berguling di tempat tidur, tidak tahu harus bagaimana. Saya diam-diam membawa pedang uang dan pedang kayu persik peninggalan kakek, lalu pergi menuju rumah lama. Namun, pada saat itu, saya tiba-tiba melihat sekelompok orang di jalan setapak menuju rumah lama. Dari penampilan mereka, jelas mereka menuju rumah lama saya. Melihat ini, saya segera berjongkok dan bersembunyi di semak-semak. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan pintu rumah lama. Ketika saya melihat mereka lebih jelas, saya terkejut. Mereka bukan manusia, itu adalah boneka kertas dengan wajah kaku dan warna-warni yang mencolok. Setelah memastikan ini bukan acara cosplay kelompok seni, saya segera mengeluarkan beberapa jimat pengusir dari tas saya. Mengusir boneka kertas ini tidak terlalu sulit. Namun, saat boneka-boneka itu semakin mendekat, saya baru menyadari mereka membawa tandu merah. Sesaat kemudian, seekor musang kuning melompat turun dari tandu itu. Musang itu terlihat seperti manusia. Ia mengenakan jas kecil dan bunga merah di dadanya. Penampilannya benar-benar seperti pakaian untuk perayaan. Melihat itu, saya langsung menyadari, jelas bahwa makhluk ini datang untuk wanita itu. Niatnya sangat jelas. Melihat dia yang begitu bersemangat sambil merapatkan kedua kakinya, saya merasa sangat marah. Musang itu berdiri tegap, merapikan dasi merah di jas kecilnya. Kemudian, ia berbicara dengan suara manusia. Istriku tersayang, istriku, aku datang untuk membawamu kembali ke gunung. Melihat musang itu berbicara seperti manusia, saya sangat terkejut. Sepertinya musang ini cukup sakti. Saya berpikir, apakah saya bisa mengalahkannya jika langsung menyerang? Saat saya ragu, musang itu berjalan cepat menuju pintu rumah lama. Melihat perilakunya yang tidak sabar, saya langsung teringat wanita itu. Makhluk ini tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Jika jatuh ke tangannya, dia pasti akan dicemarkan. Memikirkan itu membuat saya sangat marah. Saya langsung mengambil batu dan melemparkannya. Batu itu tepat mengenai kepala musang saat ia hendak masuk. Dia terjatuh dan terguling beberapa kali di tanah. Namun, dia segera bangkit kembali. Mata kecilnya bersinar hijau dalam cahaya bulan, memancarkan kemarahan. Dia berbalik dan berteriak, siapa yang berani menyerang Tuan Huang ini? Setelah melempar batu, saya segera berjongkok di semak-semak, bahkan tidak berani bernapas. Saat itu, saya merasa sedikit menyesal. Saya bertanya-tanya, apakah saya akan mendapat balasan dari makhluk ini? Namun, saat saya merasa menyesal,
saya tiba-tiba merasakan sesuatu yang gatal di leher saya. Seperti ada sikat kecil yang menggaruk-garuk. Saya mendongak dengan cepat, dan melihat makhluk itu berada di atas gundukan tanah. Menggunakan cakar kecilnya untuk menggaruk leher saya. Saya sangat terkejut. Hampir secara refleks, saya mengeluarkan pedang kayu persik dari pinggang saya dan menyerangnya. Saat saya mengayunkan pedang dengan seluruh kekuatan, pedang itu memancarkan cahaya emas. Melihat itu, musang tersebut terkejut. Dia segera melompat mundur untuk menghindari serangan. Saya tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Saya melompat dan menendangnya dengan keras ke kepalanya. Dia tidak bisa menghindar dan terlempar 7 hingga 8 meter. Berguling beberapa kali sebelum bangkit kembali. Dia menatap saya dengan mata kecilnya yang tajam dan berkata dengan marah. Anak muda, apakah kau tidak tahu bahwa aku adalah Tuan Huang yang terkenal di wilayah ini? Berani mengganggu urusanku, kau akan menyesal. Menghadapi musang yang begitu sombong, saya merasa semakin marah. Saya berpikir, saya manusia hidup, tidak mungkin takut pada makhluk seperti ini. Tanpa berkata apa-apa, saya mengangkat pedang kayu persik dan mengejarnya dengan serangan bertubi-tubi. Melihat keberanian saya, musang itu langsung ketakutan. Dia memutar tubuhnya, mengangkat ekornya, dan menyemprotkan asap kuning dari belakangnya. Saya benar-benar tidak menyangka dia memiliki trik seperti itu. Tanpa persiapan, saya langsung terkena asapnya di wajah. Saya tersedap, mata berair, dan hampir muntah. Musang itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Dia berbalik dan berkata dengan marah, anak muda, kamu sudah selesai. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Itu pasti. Saat itu, saya masih pusing akibat asapnya. Ketika saya mulai sadar, musang itu sudah berlari menuju lembah sungai. Dia menghilang ke dalam gunung besar. Melihat gunung yang gelap di bawah sinar bulan, saya tidak berani mengejarnya. Di tempat itu, terdapat banyak peti mati dan misteri yang tak terpecahkan. Gunung itu menyimpan banyak rahasia yang menyeramkan. Jika tidak, mengapa ada peti mati yang sampai ke halaman rumah saya? Setelah saya merasa lebih baik, saya membuka pintu kamar. Melihat wanita itu masih ada di sana, saya merasa lega. Saya memakinya pelan. Makhluk pembawa sial. Hampir saja aku mati karena musang itu. Untuk berjaga-jaga, saya memutuskan tidur di samping wanita itu. Lagi pula, ranjang itu adalah tempat yang paling bersih di ruangan ini. Meskipun saya berbaring, pikiran saya masih dipenuhi dengan hal-hal aneh. Tanpa disadari, aroma tubuhnya menjadi semakin kuat. Saya hanya menghirup sedikit, tetapi aroma itu berubah menjadi aliran panas yang menyebar ke seluruh tubuh saya. Saya segera merasa ada yang tidak beres. Ketika saya mencoba bangun, saya terkejut karena tubuh saya tidak bisa bergerak. Bahkan kelopak mata saya terasa sangat berat. Saya tidak bisa mengangkatnya. Ketika aroma itu semakin kuat, saya mulai merasa sangat haus. Seluruh tubuh saya menjadi sangat panas. Seperti ada api yang membakar di perut saya. Dalam keadaan setengah sadar, saya merasakan sepasang tangan halus menyentuh tubuh saya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Meskipun biasanya saya cukup berani, kali ini saya mulai takut. Dalam hati saya penuh dengan penyesalan. Saya berpikir, kenapa saya harus tidur di sini dengannya? Jika dia bangkit, dia pasti akan menghisap saya sampai mati. Ternyata apa yang saya takutkan menjadi kenyataan. Saya baru memikirkan hal itu. Tiba-tiba saya merasa, ada wajah mendekat ke leher saya. Tubuh saya langsung tegang sepenuhnya. Bulu kuduk saya berdiri satu persatu. Ketika saya sangat ketakutan, saya merasakan sesuatu yang dingin dan lembut menutupi mulut saya. Apa yang sedang terjadi? Bukan menggigit leher untuk menghisap darah, tapi mulut. Saya bingung. Namun, sensasi dingin ini terasa sangat menyenangkan. Sayangnya, hanya berlangsung beberapa detik sebelum bibir dingin itu meninggalkan mulut saya. Dalam suara kecil, wanita itu tampaknya kembali berbaring. Apakah dia tidak menggigit saya karena kami telah menikah secara simbolis? Apakah dia juga merindukan seorang pria? Saya mulai berpikir hal-hal aneh, dan kepala saya semakin berat. Tanpa disadari, saya tertidur. Keesokan paginya, saya terbangun dengan kaget. Saya menarik napas dalam-dalam dan langsung melihat ke arah wanita itu. Dia masih berbaring di tempat tidur, tampak tidak pernah bergerak. Saya menggaruk kepala dengan canggung. Ternyata itu hanya mimpi. Namun, ketika saya turun dari tempat tidur, saya menyadari bahwa dia memang bergerak. Tubuhnya tampak sedikit bergeser menjauh dari saya. Seolah-olah dia merasa jijik dengan saya. Apakah karena malam sebelumnya saya terkena asap busuk musang itu? Melihat ini, saya menarik napas panjang. Sepertinya dia benar-benar bukan orang mati. Saya teringat ketika membawanya ke gunung kemarin. Tangan dan kakinya sangat lembut, tidak seperti mayat. Setelah ragu sebentar, saya merasa perlu memastikan apakah dia memiliki detak jantung. Saya mengulurkan tangan saya ke dadanya. Melalui pakaiannya, tubuhnya terasa dingin tetapi lembut. Setelah memastikan dia tidak memiliki detak jantung, saya dengan enggan menarik tangan saya. Tangan saya penuh dengan aroma manis. Saya merasa sangat malu. Wajah saya memerah. Rasanya seperti telah melakukan sesuatu yang buruk. Sebelum pergi, saya membawa buku kuno dari bawah tubuhnya. Saat meninggalkan rumah tua itu, saya merasa seperti telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Saya merasa gugup. Saya merasa seperti ada seseorang yang memperhatikan saya. Namun, setelah berjalan beberapa langkah,
saya menyadari sesuatu yang aneh. Ada sepasang mata yang benar-benar mengawasi saya. Itu adalah seekor musang kecil yang mengikuti saya. Saya berpura-pura tidak melihatnya dan langsung kembali ke rumah. Lalu saya mengambil buku kuno itu, berniat melihat apa isinya. Namun, ketika membuka halaman pertama, saya sangat terkejut. Buku ini ternyata adalah jilid kedua dari buku kakek saya. Setelah kejutan itu, saya merasa sangat bingung. Apakah kakek saya memiliki hubungan dengan peti mati itu? Atau mungkin buku ini adalah sesuatu yang dia sembunyikan di sana? Namun, setelah membaca seluruh buku, saya yakin bahwa kakek tidak mungkin menyembunyikannya. Karena jilid kedua ini menjelaskan metode pelatihan energi. Hanya dengan energi ini di dalam tubuh, isi dari jilid pertama dapat bekerja. Kakek saya adalah seorang ahli Feng Shui yang setengah matang sepanjang hidupnya. Justru karena dia tidak memiliki energi ini, dengan obsesi kakek terhadap jilid pertama, jika dia memiliki jilid kedua, dia tidak mungkin menyembunyikannya. Mungkinkah kakek pernah masuk ke gunung besar itu? Mungkin dia pernah bertemu wanita itu, atau anggota keluarganya, dan mendapatkan jilid pertama dari mereka? Sayangnya, kakek sudah meninggal, dan saya tidak akan pernah tahu jawabannya. Saya kembali membaca jilid kedua dengan saksama, namun isinya sangat sulit dipahami. Saya mempelajarinya lama tetapi tidak benar-benar mengerti. Setelah makan siang, saya diam-diam pergi ke kandang ayam dan menangkap seekor ayam jantan besar. Lalu saya kembali ke rumah lama. Di sepanjang jalan, seekor musang terus mengikuti saya. Saya menggoyang-goyangkan ayam jantan di tangan saya dengan bangga. Mereka bilang tidak ada pria yang tidak suka mencuri, dan tidak ada musang yang tidak suka mencuri ayam. Namun, begitu sampai di rumah lama, saya menyembelih ayam itu di halaman. Darahnya sengaja saya biarkan mengalir di halaman. Bau darah ayam menyebar. Dari kejauhan, musang yang mengawasi saya matanya mulai bersinar. Namun, saya tidak hanya ingin menangkap yang kecil. Saya berencana untuk menangkap semuanya. Jika tidak, membiarkan mereka pergi akan menimbulkan masalah di masa depan. Setelah itu, saya pergi ke tempat tidur wanita itu, dan memasang beberapa perangkap simpul. Perangkap ini sangat sederhana, tetapi sangat efektif untuk menangkap hewan kecil. Ketika malam tiba, saya memotong ayam yang sudah dimasak menjadi beberapa bagian. Saya meletakkan setiap potongan di depan setiap perangkap. Namun, hingga pukul 9 malam, tidak ada tanda-tanda musang. Apakah musang itu takut? Saya mulai merasa puas dengan pikiran itu. Saya melihat ke arah wanita yang terbaring di ranjang. Saya merasa perlu memastikan apakah dia hidup atau mati. Cara terbaik tentu saja adalah memeriksa apakah ada detak jantung. Jadi, saya kembali mengulurkan tangan ke arahnya. Kali ini, saya tidak akan berhenti sampai yakin. Namun, tiba-tiba pintu kamar diketuk. Saya terkejut. Langsung menarik tangan saya dengan cepat. Saya menatap pintu dengan waspada. Setelah 1 menit tanpa ada suara, saya bertanya, siapa itu? Tidak ada jawaban dari luar. Dengan hati-hati, saya menarik pedang uang dari pinggang saya. Kemudian perlahan membuka pintu kamar. Namun, di luar pintu tidak ada seorang pun. Saya baru saja ingin menutup pintu, tetapi melihat ke bawah. Ada 8 butir emas di lantai. Astaga, ini adalah emas. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun, saya menahan diri dan tidak mengambilnya. Saya tahu makhluk di gunung tidak hanya ingat kebaikan tetapi juga dendam. Musang terutama sangat demikian. Mereka sering menggali lubang di gunung, dan terkadang menemukan makam kuno. Mereka menyimpan barang berharga yang ditemukan. Saat membalas dendam, mereka menggunakannya. Jika saya mengambilnya sekarang, saya bisa terkena tipu daya mereka. Jadi, saya mengabaikannya. Sebaliknya, saya mengambil paha ayam rebus, dan memakannya di depan pintu dengan sengaja. Mengingat musang itu mengincar wanita tersebut, saya bahkan membuka kain hitam yang menutupi wajahnya. Saya juga menyalakan lampu di kamar agar dia bisa melihat dengan jelas. Tepat saat saya membuka kain hitam di wajah wanita itu, saya melihat beberapa titik cahaya hijau kecil di rerumputan. Saya menghitung, ada lebih dari 10 pasang mata. Sepertinya seluruh keluarga mereka datang. Kali ini saya bisa menangkap semuanya sekaligus. Lalu, saya sengaja menutup pintu, dan bersembunyi di belakangnya untuk mengamati keadaan di luar. Tidak lama kemudian, musang kuning muncul di sekitar halaman. Malam ini dia tidak memakai pakaian, hanya mengenakan celana merah. Dia berjalan mondar-mandir di depan pintu beberapa kali. Kemudian dengan hati-hati mendekati pintu kamar. Namun, saat saya berpikir dia akan jatuh ke perangkap, musang itu tiba-tiba berhenti. Dia melambaikan cakarnya, dan musang kecil di belakangnya segera melompat maju menjadi pengintai. Musang kecil itu, dengan matanya yang licik, menatap potongan ayam itu. Beberapa musang kecil melompat ke jendela, mengamati sekeliling. Namun, beberapa dari mereka langsung terjebak dalam perangkap yang saya pasang. Mereka panik, berputar-putar di tempat. Melihat itu, saya bersiap untuk menangkap mereka. Namun, saya melihat musang besar mengangkat ekornya ke celah pintu. Detik berikutnya, asap hijau gelap mulai masuk melalui celah pintu. Melihat itu, saya buru-buru mundur. Namun, saya tidak sengaja menghirup sedikit asap itu. Segera saya merasa pusing. Hahaha, suara tawa musang besar terdengar dari luar. Dia mendorong pintu sedikit terbuka dan masuk dengan sikap seperti manusia. Aroma aneh itu mulai mempengaruhi pikiran saya.
Halusinasi saya menjadi semakin nyata, membuat saya hampir kehilangan kendali. Namun, pada saat itu, sebuah aliran panas di perut saya menyebar ke seluruh tubuh. Halusinasi itu tiba-tiba menghilang, dan kepala saya menjadi sangat jernih. Itu adalah energi Dao, pikir saya dengan gembira. Meskipun saya tidak menunjukkannya, saya terus berpura-pura terpengaruh, berteriak dan mengayunkan tangan saya secara acak. Anak kecil, melawan aku, masih terlalu muda. Musang besar itu tertawa penuh kemenangan. Dia tidak langsung membantu musang-musang kecil, tetapi dengan tergesa-gesa melompat ke tempat tidur wanita itu. Seperti sedang mengagumi harta karun yang berharga, dia duduk bersila di sebelah wanita itu. Kemudian mulai menarik dan menghembuskan napas dengan semangat. Dengan setiap tarikan dan hembusan napasnya, perut wanita itu juga ikut naik turun. Aroma tubuhnya memenuhi ruangan. Melihat adegan ini, saya sangat terkejut. Sepertinya aroma ini benar-benar aroma dan, bagi makhluk seperti dia, sebuah pil dan adalah harta yang tak ternilai. Menyimpan wanita ini di dekat saya, hanya akan membawa malapetaka pada akhirnya. Dengan pikiran itu, saya merayap perlahan. Dan pada saat yang tepat, saya melompat dan mencengkeram leher musang itu. Lihatlah kemana kau akan lari sekarang. Musang besar itu terbangun dengan terkejut, dan segera mulai berontak keras.